Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat GPI Sidang Cilegon yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu 10 Mei 2020 kita bersyukur kepada Tuhan karena kita saat ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Mei. Kita percaya bahwa ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Kiranya firman Tuhan ini yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya bersama jemaat GPI Sidang Cilegon yang Tuhan berikan di tanah Cilegon. Engkau mengizinkan umatmu beribadah di sana, walaupun saat ini kami dibatasi oleh ruang dan waktu karena situasi pandemi virus corona saat ini. Tetapi itu tidak menyurutkan iman dan semangat kami mengikuti Engkau. Justru kami semakin semangat untuk menyembah dan melayanimu. Biarlah firman-Mu yang hamba sampaikan bukan hanya sekedar firman Tuhan yang bersifat teoritis, tetapi bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi fondasi, menjadi dasar di dalam kami melangkah mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Kita yang sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Sidang Cilegon yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai Paskah setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa orang selama 40 hari. Salah satu tokoh Alkitab yang Tuhan Yesus berikan kesempatan untuk melihat dirinya setelah kebangkitannya, yaitu Maria Magdalena. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Maria Magdalena. Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan Maria Magdalena dapat melihat momen peristiwa yang luar biasa setelah kebangkitannya, yaitu memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Baik, yang sudah mendapatkan katakan amin. Haleluya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, atau Yesus dalam pengertian dia pada ayat ini, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal
itu kepadanya. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak momen yang luar biasa spektakuler, yaitu Tuhan Yesus mengizinkan dirinya untuk Maria Magdalena dapat melihat pertama kali peristiwa kebangkitannya setelah 3 hari mati di atas kayu salib. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus sebelumnya menyadari dan memahami siapa itu Maria Magdalena. Kita harus menyadari siapa itu Maria Magdalena, Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini berfokus kepada Yesus Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena? Apakah di dalam diri Maria Magdalena ada sesuatu hal yang luar biasa? Nah, kita akan menyimak Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar mengenai siapa itu Maria Magdalena. Maria Magdalena disebut 15 kali di dalam firman Tuhan. Dan seluruh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terdapat nama Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kerasukan setan. Jadi waktu itu Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang mengalami kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan setelah dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi salah satu wanita atau perempuan yang menyokong rombongan Tuhan Yesus atau rombongan yang mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanannya dengan kekayaannya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu pemulihan yang terjadi sebelumnya di dalam diri Maria Magdalena. Ada satu pemulihan yang dia dapatkan melalui Tuhan Yesus. Ada satu pemulihan yang dia dapatkan, yaitu dia terbebas dari yang namanya penyakit gawat pada saat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyakit gawat yaitu sering kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika penyakit gawat ini sering kali mengganggu dirinya, dia datang kepada Kristus. Maria Magdalena datang kepada Yesus, dan Maria Magdalena dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dipulihkan secara total, sehingga setelah dia pulih, dia menjadi salah satu pengikut Tuhan Yesus yang militan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, militansi semangat Maria Magdalena dia buktikan. Dia menyumbang seluruh kekayaannya untuk menyokong seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, terutama di daerah Galilea. Karena Maria Magdalena merupakan wanita yang lahir di daerah Magdala, atau dalam saat ini kita sering mengenalnya dengan kota Tarichea, ya, salah satu kota yang berada di daerah bagian barat Danau Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu bukti militansi, ada salah satu bukti iman yang dilakukan oleh Maria Magdalena, yaitu dia memberikan pengorbanannya melalui materi untuk menyokong pelayanan Tuhan Yesus selama melayani di daerah Galilea dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kontekstual ayat per ayat di dalam teks Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Hal apakah yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini? Ayat 11. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus, ada satu kegelisahan, ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang ganjal di balik kematian Tuhan Yesus. Dia memikirkan secara akal pikirannya yang terbatas, ada satu sabotase yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, khususnya tentara Romawi, untuk melakukan pencurian atas jasad mayat Tuhan Yesus.
Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetesan air mata Maria Magdalena adalah sebuah kerinduannya untuk semakin dekat dengan Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, lalu dia melihat malaikat dan seterusnya. Ada satu kerinduan dari Maria Magdalena untuk datang ke dalam kubur. Kita katakan kubur itu merupakan rumah Tuhan, karena Tuhan berada di dalam kubur itu. Dan Maria Magdalena adalah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Pertanyaan saya saat ini untuk kita semua menjadi perenungan untuk kita. Adakah hari-hari ini kita masih memiliki kerinduan mengikut Tuhan? Masih adakah kerinduan kita untuk mengikut Tuhan hari-hari ini? Adakah kita menangis di bawah pelataran Tuhan? Adakah kita membuat mesbah Tuhan di rumah-rumah tangga kita, di tempat-tempat kita bekerja, di tempat-tempat Tuhan sediakan bagi kita, baik itu yang bekerja sebagai profesi A, B, C, dan D, dan lain-lain? Adakah kita membangun sebuah persekutuan doa mesbah Tuhan? Kita ada kerinduankah untuk selalu dekat dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini? Saya yakin dan percaya jemaat GPI Sidang Cilegon semuanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Seluruh jemaat GPI Sidang Cilegon adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya akan hal itu. Dan mari kita selalu tingkatkan level keimanan kita. Kita tingkatkan lagi kerinduan kita untuk semakin rindu kepada Tuhan. Baik, di ayatnya yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Why you crying? Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak kalah ketika kita memiliki sebuah ketakutan, maka pola pikir kita seringkali terganggu, seringkali tersumbat pola pikir kita. Kita selalu mengandalkan pola pikir kita yang terbatas ini secara manusiawi. Kita lupa bahwa sebenarnya pola pikir kita seharusnya ada di dalam otoritas Tuhan, ada di dalam apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Seringkali kita lupa, kita terlalu mengandalkan pola pikir kita, sehingga kita berkata yang aneh-aneh, sehingga kita berkata hal-hal yang tidak wajar, sehingga kita berkata hal-hal yang tidak sebenarnya itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Praduga-praduga terjadi ketika kita kurang percaya kepada Tuhan. Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ayat 14, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu, garis bawahi, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita memiliki sebuah ketakutan, memiliki sebuah masalah, memiliki sebuah pergumulan, seringkali kita berkata bahwa Tuhan seolah-olah jauh daripada kita, sehingga kita tidak tahu keberadaannya di mana, karena kita terlalu terpusatkan pikirannya terhadap masalah, pergumulan, persoalan yang kita alami, tanpa kita mengingat bahwa sebenarnya Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Seringkali kita terlalu berfokus kepada satu titik, di mana titik itu adalah masalah dan masalah dan masalah. Kita lupa Yesus, kita lupa Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ya, saya ulang sekali lagi kalimat di ayatnya yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Maria menoleh ke belakang. Ya, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya, pemikiran-pemikirannya yang negatif tentang Tuhan Yesus, bla 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 dan bla bla bla, membuat imannya digantikan oleh pikirannya, membuat keyakinannya akan janji Tuhan terhalang oleh belenggu pikirannya yang menimbulkan dosa. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Sidang Cilegon, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
supaya posisi Tuhan tidak tergantikan oleh masalah, persoalan, belenggu pikiran yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita memusatkan pikiran kita, walaupun badai di belakang kita, walaupun masalah menghantui hidup kita, kita tidak akan gentar, sebab pikiran kita, hati kita, roh kita menyala-nyala dan terfokus kepada Tuhan. Itu tidak akan membuat kita menjadi pribadi seperti Maria Magdalena dalam konteks ayat 15 ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tingkat kecemasan, tingkat kekhawatiran, tingkat ketakutan dari Maria Magdalena makin tinggi, sehingga mengubah persepsi keyakinannya mengikut Tuhan Yesus, seolah-olah menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Yang menjadi nomor 1 di dalam hidupnya pada ayat yang ke-15 ini adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh menguatkan hidup kita. Ketika kita tidak berfokus kepada Tuhan, maka posisi Tuhan di dalam kehidupan kita akan tergantikan oleh masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Seharusnya ketika kita mengalami sebuah masalah, tekanan, pergumulan, kita tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap memuji nama Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini merupakan puncak kecemasan, ketakutan daripada Maria Magdalena. Saya mengerti perasaan Maria Magdalena pada saat itu. Perasaannya sangat terguncang karena kehilangan sosok figur yang dia sangat kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi dia sudah menggantikan kecemasannya itu dengan sebuah hal yang bersifat tidak etis, tidak mengandalkan Tuhan, tidak rasional, tidak bersifat kekristenan yang sejati. Karena di dalam kata-katanya itu tersirat sebuah makna ketakutan. Kadang-kadang pergumulan yang kita hadapi membuat pikiran kita terganggu. Tidak apa-apa kalau hanya pikiran, tetapi apa yang terjadi bila iman kita sampai terganggu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-15 ini, bahwasanya kerinduan dari Maria Magdalena merupakan kerinduan yang sejati. Kerinduan Maria kepada Tuhan Yesus adalah kerinduan yang luar biasa. Tetapi dia lupa akan janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan mungkin dicuri. Tuhan Yesus tidak akan mungkin diambil jasadnya, karena 2 malaikat yang menjaga kubur Tuhan Yesus pada saat itu. Kecemasannya membuat Maria Magdalena melupakan janji Tuhan, bahwasanya setelah Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit daripada antara orang mati, dan dia bangkit bukan dicuri. Dia bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu kebahagiaan yang dialami oleh Maria Magdalena. Ada satu perjumpaan yang penuh dengan sukacita ketika Maria Magdalena dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun kebahagiaan ini memiliki makna yang luar biasa. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Rabuni, Guru." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia kependidikan, standar keberhasilan seorang guru adalah ketika murid yang diajarnya mengingat guru yang mengajarnya. Sekali lagi, standar keberhasilan seorang guru
adalah ketika seorang murid yang diajarkan oleh guru tersebut, murid ini selalu mengingat guru yang mengajarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya katakan Yesus Kristus Tuhan kita adalah guru yang terbaik. Mengapa saya katakan demikian? Buktinya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Maria Magdalena mengingat Tuhan Yesus sebagai guru. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terserap di dalam kehidupan Maria Magdalena. Oleh karena itu, bila jemaat GPI Sidang Cilegon yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin ada yang berprofesi sebagai guru. Mari ikuti teladan daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah guru yang sejati. Baik, di ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 17-18 merupakan isyarat daripada Tuhan Yesus bahwasanya setelah Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan murid-murid yang lain nanti, dan kepada Thomas dan kepada pengikut-pengikutnya, Tuhan Yesus mengisyaratkan dan mengingatkan akan janjinya kepada murid-muridnya bahwa setelah 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya, Dia akan naik ke surga. Dia akan naik ke surga, Dia akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Ini adalah isyarat daripada Tuhan Yesus bahwa Ia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sebenarnya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tergabung menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Sosok Tuhan Yesus Kristus merupakan figur yang amat luar biasa, karena setiap apa yang Dia lakukan merupakan penggenapan akan firman Tuhan, merupakan penggenapan akan nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita semakin memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan. Mari kita semakin mengutamakan pikiran dan iman kita kepada Tuhan Yesus, dan tidak lagi terlalu mengutamakan atau terlalu mendewakan masalah pergumulan hidup kita, tekanan hidup kita. Saya yakin dan percaya semua orang di dunia ini punya masalah, tetapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan untuk selalu menyelesaikan masalah hidup kita, tetapi bagaimana cara hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sendirilah yang menjadi sumber solusi di dalam kehidupan kita, sebab Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila pada masa lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semakin mendekatkan diri menjelang perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita semakin menyadari apakah kita sudah membakar api kerohanian kita untuk semakin semangat melayani Tuhan, atau saat-saat ini api kerohanian kita mulai redup, mulai terganggu, mulai surut. Mengapa? Karena pergumulan terlalu banyak di dalam kehidupan kita. Pergumulan datang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan tanpa alasan. Itu disebabkan oleh karena ketidakadaan hubungan kita kepada Tuhan, ketidaktakutan kita kepada Tuhan, taatan kita di dalam menyembah dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Sidang Cilegon yang saya kasihi, mari kita menjadikan firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman ini tidak pernah berubah, karena kita yakin dan percaya Roh Kudus yang selalu memampukan kita, menjaga kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tertera di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin dekat lagi kepadamu, memiliki kerinduan seperti Maria Magdalena, selalu
mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kami bukan hanya sekedar mengingat, tetapi kami melakukan apa yang Kau ajarkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati jemaat GPI Sidang Cilegon. Kiranya melalui GPI Sidang Cilegon banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Kiranya Tuhan Yesus yang menjaga, yang mengurapi pelayanan di Cilegon sana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang saat ini selalu menjaga diri di rumah karena suasana pandemi virus corona yang tidak menentu kapan selesainya. Tetapi kami percaya dan terlalu percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan akan memulihkan bangsa kami, sehingga pandemi virus corona ini bukanlah pandemi yang membuat kami takut, membuat kami cemas, membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi melalui pandemi virus corona ini kami memanfaatkan momen-momen untuk semakin menyembah Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sadar bahwa kedatangan-Mu sesaat lagi, tetapi kami tidak khawatir karena kami percaya kedatangan-Mu membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saya Evangelis Karstadian Putrahia SPD mengucapkan kepada majelis dan hamba Tuhan GPI Sidang Cilegon yang sudah mempercayakan saya untuk melayani ibadah online pada hari Minggu 10 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kita senantiasa. Saya juga melayani di PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta di Indonesia, baik itu di Gereja GPDI, GSPDI, dan GPSI, dan gereja-gereja interdenominasi Pentakosta yang lain. Kiranya semangat Pentakosta, api Pentakosta selalu hadir di dalam kehidupan kita. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.